Pernah merasakan pedasnya keripik Maici? Keripik pedas yang udah jadi gaya hidup para millennials ini ternyata nggak dibangun secara tiba-tiba loh. Adalah seorang pemuda yang berjuang untuk memasarkan kenikmatan dari keripik ini. Sempat gagal berkali-kali dalam berbisnis, akhirnya pemuda ini bisa menghasilkan miliaran rupiah per bulan lewat keripik Maici ini. Wow, gimana kisahnya? Simak terus kisahnya di sini. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya untuk inspirasi lainnya dari Finansialku. Reza Nur Hilman, pria kelahiran 1987 ini udah hobi berbisnis sejak duduk di bangku sekolah. Lulus SMA, ia memilih untuk berbisnis daripada melanjutkan pendidikan untuk menyambung hidupnya. Dengan modal yang ada, ia memulai bisnisnya sendiri, mulai dari barang elektronik sampai pupuk pun ia geluti. Ia menggeluti bisnis tersebut dari tahun 2005 sampai 2009. Lalu gimana sih ceritanya? Kok dia bisa memulai bisnis Maici ini? Dan apa sih rahasia suksesnya? Simak terus, ini dia perjalanan Reza Nur Hilman membangun Maici. Yang pertama, awal mula bisnis. Berawal dari kesukaannya akan keripik pedas yang ia cicipi di daerah Cimahi. Rasanya yang bikin nagih membuatnya tertarik untuk mengembangkan keripik pedas ini. Akhirnya dengan modal 15 juta rupiah aja, ia memproduksi kerupuk singkong. Ia pun memberi nama kerupuknya Maici dan diluncurkan pada bulan Juni 2010. Reza membuat keripik pedasnya dengan level pedas yang berbeda-beda. Awalnya dari level 1 sampai level 5. Kapasitas produksi keripik buatan Reza Nur Hilman ini hanya 50 bungkus per harinya. Ia menawarkan sendiri keripiknya dengan cara berkeliling dengan sistem COD atau cash on delivery. Ia pun mau mengantar pesanan keripiknya walau cuma dipesan 1 bungkus aja loh. Reza nggak memiliki toko saat itu seperti produk cemilan kebanyakan. Yang kedua, strategi pemasaran yang tepat. Reza memanfaatkan media sosial sebagai tempat memasarkan keripiknya ini. Saat itu dia belum memiliki toko. Selain itu, dia pun membuat strategi reseller. Maici ini bisa didapatkan dari para reseller yang tersebar di kampus-kampus, kantor-kantor, bahkan sekolah-sekolah. Karena produk yang terbatas, kadang-kadang Maici ini menjadi barang langka. Kelangkaan inilah yang membuat para pecinta keripik pedas ini mencari-cari keripik Maici ini. Yang ketiga, omset terus meningkat. Dalam beberapa bulan setelah meluncurkan keripik pedasnya, Reza Nur Hilman mampu meningkatkan produksi keripik Maici-nya sampai 2.000 bungkus per harinya. Wow, omset bisnisnya terus meningkat dengan pendapatan mencapai 7 miliar per bulan hanya dalam waktu setengah tahun aja seiring permintaan pasar yang terus meningkat terhadap keripiknya. Kini, keripik buatan Reza Nur Hilman udah dapat ditemukan di minimarket maupun supermarket dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, Reza Nur Hilman mampu memproduksi keripik Maici-nya sampai kapasitas 75.000 bungkus per minggunya. Yang keempat, prinsip bisnis yang dipegang. Beberapa bisnis yang Reza pegang dalam berbisnis ialah jangan pikirkan untung rugi. Kalau mau mulai bisnis, harus berani rugi. Maka dari itu, sebelum mulai bisnis, kamu harus rencanakan keuangan kamu dulu. Agar saat usaha mengalami kerugian, hidup kamu tetap aman. Karena kamu udah memiliki perencanaan keuangan pribadi. Prinsip berikutnya adalah jangan berhenti berinovasi dan tetaplah kreatif dalam memasarkan barang yang kamu jual. Dan terakhir, lakukanlah personal branding. Emang gak mudah, tapi dengan ketekunan kamu pasti bisa kok membangun personal branding ini. Yang kelima, sukses di usia muda. Saat ini Reza Nur Hilman bisa dikatakan salah satu pengusaha sukses di usianya yang masih muda. Ia juga biasa menjadi pembicara di berbagai seminar kewirausahaan. Selain itu, Reza Nur Hilman sekarang merambah ke bisnis properti dengan mendirikan PT Sinergi Land Property yang menggarap beberapa proyek perumahan. Wow, keren banget ya! Sukses di usia muda bukan lagi menjadi angan-angan. Kamu juga pasti bisa kok. Jangan lupa, sebelum bangun bisnis kamu, kelola dulu keuangan kamu dengan baik. Pakai aplikasi Finansialku untuk merencanakan keuangan kamu. Oke deh, gitu aja video dari aku. See you at the next video. Bye-bye!